Siap serang Rusia, pasukan elit Amerika sudah berada di dekat Ukraina. Talk last week with President Zelensky, and we continue to engage in non-stop diplomacy and to de-escalate tensions and attempt like the devil to improve security for our allies and partners and for all of Europe for that matter. And today in the United Nations we've laid out the full nature of Russia's threat to Ukraine's sovereignty and the territorial integrity of Ukraine, as well as Федерации войны не будет. Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим. Amerika Serikat ternyata tak hanya memberikan dukungan persenjataan semata kepada Ukraina. Sejumlah pasukan elit juga disiagakan yang saat ini sudah berada sangat dekat dengan wilayah Ukraina dan Republik Federasi Rusia. Presiden AS Joe Biden mengonfirmasi pengiriman senjata keempat dalam 10 bulan terakhir ke Ukraina. Paket persenjataan yang baru mencapai nilai 1,8 miliar US dollar atau setara dengan 28,8 triliun rupiah. Hanya beberapa saat setelah Biden mengumumkan hal tersebut, Komandan Brigade Tim Pertempuran Resimen Infanteri ke-502, Kolonel Edwin Metaidestri, mengatakan kesiapan pasukannya masuk ke medan tempur Ukraina. Resimen Infanteri ke-502 adalah bagian dari unit pasukan elit Divisi Lintas Udara ke-101, Angkatan Darat Amerika Serikat atau US Army. Metaides menyebut ia dan pasukannya saat ini sudah berada dekat dengan wilayah Ukraina. Pasukan Amerika di Divisi Lintas Udara ke-101 yang ditempatkan di dekat Ukraina siap untuk menanggapi jika perang dengan Rusia mencapai wilayah sekutu, ucap Metaides. Diungkap Metaides, unit militer Amerika Serikat sengaja ditempatkan di sejumlah wilayah yang dirahasiakan dalam jarak tembak artileri. Selain itu, pasukan AS juga memungkinkan mengumpulkan data intelijen dan memantau pasukan militer Rusia di sekitar Laut Hitam. Kesiagaan yang sudah dibangun dalam beberapa waktu membuat pasukan lintas udara atau Airborne AS senantiasa siap jika perintah datang. Hal ini ditegaskan oleh Mayor Jenderal Joseph McChin, Komandan Divisi Lintas Udara ke-101 Angkatan Darat Amerika Serikat. Kami siap untuk apapun yang menghadap, dan saya sangat yakin bahwa kami akan menyelesaikan misi apapun yang diberikan kepada kami, kata McChin dilansir dari Newsweek. Pasukan Divisi Lintas Udara ke-101 sudah menjalankan misi operasional di Eropa sejak Perang Dunia II. Unit militer Amerika Serikat yang diprediksi diperkuat dengan hampir 5.000 personel. Ribuan pasukan Amerika ini ditempatkan di sepanjang sisi tenggara wilayah negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, khususnya di dekat garis pantai Rumania. Pasukan Divisi Lintas Udara ke-101 mendapat perintah untuk berlabuh di lokasi tersebut pada Juni 2022 lalu. Misi ini adalah bagian dari dukungan Amerika mengantisipasi serangan Rusia meluas dari Ukraina ke wilayah anggota NATO. Amerika Serikat ternyata tak hanya memberikan dukungan persenjataan semata kepada Ukraina. Sejumlah pasukan elit juga disiagakan yang saat ini sudah berada sangat dekat dengan wilayah Ukraina dan Republik Federasi Rusia. Presiden AS Joe Biden mengonfirmasi pengiriman senjata keempat dalam 10 bulan terakhir ke Ukraina. Paket persenjataan yang baru mencapai nilai 1,8 miliar US dollar atau setara dengan 28,8 triliun rupiah. Hanya beberapa saat setelah Biden mengumumkan hal tersebut, Komandan Brigade Tim Pertempuran Resimen Infanteri ke-502, Kolonel Edwin Metaidestri, mengatakan kesiapan pasukannya masuk ke medan tempur Ukraina. Resimen Infanteri ke-502 adalah bagian dari unit pasukan elit Divisi Lintas Udara ke-101, Angkatan Darat Amerika Serikat atau US Army. Metaides menyebut ia dan pasukannya saat ini sudah berada dekat dengan wilayah Ukraina. Pasukan Amerika di Divisi Lintas Udara ke-101 yang ditempatkan di dekat Ukraina siap untuk menanggapi jika perang dengan Rusia mencapai wilayah sekutu, ucap Metaides.
Diungkap Metaidus, unit militer Amerika Serikat sengaja ditempatkan di sejumlah wilayah yang dirahasiakan dalam jarak tembak artileri. Selain itu, pasukan AS juga memungkinkan mengumpulkan data intelijen dan memantau pasukan militer Rusia di sekitar Laut Hitam. Kesiagaan yang sudah dibangun dalam beberapa waktu membuat pasukan lintas udara atau Airborne AS senantiasa siap jika perintah datang. Hal ini ditegaskan oleh Mayor Jenderal Joseph McChee, Komandan Divisi Lintas Udara ke-101 Angkatan Darat Amerika Serikat. Kami siap untuk apapun yang menghadap, dan saya sangat yakin bahwa kami akan menyelesaikan misi apapun yang diberikan kepada kami, kata McChee dilansir dari Newsweek. Pasukan Divisi Lintas Udara ke-101 sudah menjalankan misi operasional di Eropa sejak Perang Dunia II. Unit militer Amerika Serikat yang diprediksi diperkuat dengan hampir 5.000 personel. Ribuan pasukan Amerika ini ditempatkan di sepanjang sisi tenggara wilayah negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, khususnya di dekat garis pantai Rumania. Pasukan Divisi Lintas Udara ke-101 mendapat perintah untuk berlabuh di lokasi tersebut pada Juni 2022 lalu. Misi ini adalah bagian dari dukungan Amerika mengantisipasi serangan Rusia meluas dari Ukraina ke wilayah anggota NATO. Amerika Serikat ternyata tak hanya memberikan dukungan persenjataan semata kepada Ukraina. Sejumlah pasukan elit juga disiagakan yang saat ini sudah berada sangat dekat dengan wilayah Ukraina dan Republik Federasi Rusia. Presiden AS Joe Biden mengonfirmasi pengiriman senjata keempat dalam 10 bulan terakhir ke Ukraina. Paket persenjataan yang baru mencapai nilai 1,8 miliar US dollar atau setara dengan 28,8 triliun rupiah. Hanya beberapa saat setelah Biden mengumumkan hal tersebut, Komandan Brigade Tim Pertempuran Resimen Infanteri ke-502, Kolonel Edwin Metaidus III, mengatakan kesiapan pasukannya masuk ke medan tempur Ukraina. Resimen Infanteri ke-502 adalah bagian dari unit pasukan elit Divisi Lintas Udara ke-101, Angkatan Darat Amerika Serikat atau US Army. Metaidus menyebut ia dan pasukannya saat ini sudah berada dekat dengan wilayah Ukraina. Pasukan Amerika di Divisi Lintas Udara ke-101 yang ditempatkan di dekat Ukraina siap untuk menanggapi jika perang dengan Rusia mencapai wilayah sekutu, ucap Metaidus. Diungkap Metaidus, unit militer Amerika Serikat sengaja ditempatkan di sejumlah wilayah yang dirahasiakan dalam jarak tembak artileri. Selain itu, pasukan AS juga memungkinkan mengumpulkan data intelijen dan memantau pasukan militer Rusia di sekitar Laut Hitam. Kesiagaan yang sudah dibangun dalam beberapa waktu